Baik teman-teman, pada sore hari ini kita sedang mencari Mas Cuka. Dikarenakan dari semalam itu kita tunggu tidak kunjung datang dan kita cari semalaman nggak ada, akhirnya sampai pagi kita pulang. Dan pada siang menjelang sore hari ini kita mau mencarinya lagi, entah nggak tahu kemana Mas Cuka perginya. Apakah mungkin di teror itu sampai lari-lari dan entah kemana. Ini kita sedang mencarinya lagi. Mas Putra, ini tak nyalain Mas Putra. Tak nyalain. Nggak tahu dah yang kesekian kali nih tak nyalain. Nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang menjelang sore hari ini kami melakukan pencarian Mas Cuka, dimana yang seharusnya tadi malam itu sudah gilirannya Mas Cuka di jam 11 malam sampai jam 12 malam mandi kembang. Akan tetapi kami menunggu di base camp, Mas Cuka belum juga datang sampai jam setengah 12 malam. Akhirnya kami memastikan entah Mas Cuka ketiduran atau lagi ada urusan apa, kami berkunjung ke rumahnya Mas Cuka. Dan setelah kami ke rumahnya Mas Cuka, menurut penjelasannya Mas To, yaitu kakak laki-laki dari Mas Cuka, itu ternyata sudah pergi, pamitnya eksplor langsung dan mengarah ke arah hutan ini. Akhirnya kami kaget dan seketika kami langsung melakukan pencarian. Kami mengarah hutan ini semalam sampai tadi pagi sekitar jam 8 kami juga belum menemukan keberadaan Mas Cuka. Dan akhirnya kami memutuskan jam 8 untuk kembali ke rumah untuk rehat, mandi, sarapan dan sebagainya. Dan siang ini kami melanjutkan pencarian, akan tetapi hasilnya masih nihil. Dan banyak yang membuat kami bertanya-tanya karena Mas Cuka nggak ada. Malam tadi itu semalaman tidak ada kemunculan si bocah yang hitam itu yang meneror kita. Dan pertanyaannya, apa Mas Cuka sudah tertangkap atau pergi kemana? Nah itu jadi tanda tanya. Apa wis saiki ibarate wis loro-loronan ning nggon yo. Jangan-jangan pas lagi keluar rumah si hitam itu nungguin di depan, langsung cekel yo. Ini Mas Cuka wis pamit eksplor iki. Ini mungkin ngarep omah Langsung digowo. lagi cara nutup lawang langsung di cekel. Bisa juga. Ya, saya sedikit menjelaskan lagi. Banyak sekali yang komen menyalahkan adanya kami bercanda, adanya Mas Re terlalu lama. Jadi ada peraturan yang harus kami lakukan. Jadi tidak seenaknya. Kenapa enggak empat-empatnya bareng pakai 4 gayung? Jadi dilakukan satu persatu. Dan satu gayung itu diharuskan, dipastikan sekali siram membasahi semua. Nah, itulah yang membuat kami tidak bisa sekali mandi 7 biur ping pitu itu nggak bisa. Jadi satu itu harus ngerucuk semua dari atas sampai bawah itu benar-benar basah semua. Kalau belum basah diulang dari satu lagi. Nah, itulah yang membuat mandi itu kesannya lama, lelet dan tidak cepat selesai. Jadi ada yang benar-benar kita harus tenang, menggunakan hati yang tenang, dan juga tidak bisa sembarangan untuk jebur-jebur. Jadi beda dengan orang mandi biasa yang mungkin mandi pagi sore itu jebur mandi 5 menit selesai. Ini ada peraturannya, dimana kita harus berdoa, kita harus memohon keselamatan kepada Gusti Allah, dan ada peraturan yang berlaku di pemandian tersebut. Jadi mohon maaf memang kalau memang benar di video itu kesannya cengengesan, bercanda dan tidak lama, tidak cepat. Dan ya banyak sekali saya membaca komentar. Tapi yang jelas itu sudah
berlalu, yang jelas kita lebih penting mencari keberadaan Mas Suka dan memastikan di mana Mas Suka dan sedang dengan siapa. Ini jam 4:30 sore. Kemungkinan nanti Kita cari ke atas yuk Mas. waktu malam sudah hampir tiba dan makhluk itu kemungkinan bisa muncul kapan saja di waktu malam. Dan ini kita cari di atas sana, kan bisa ngelihat ke bawah nanti. Komen master itu mau mata nih Mas Suka. Ya itu termasuk Itu apalagi pas aku mandi makhluk itu udah datang loh. Jadi ini dan gimana ya? tambah nggak tenang lagi. Campur aduk ke susu, makhluknya datang, terus pokoknya deg-degan campur aduk. Guys, kita lanjut pencarian Mas Suka. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika keberadaan kami melintasi jalur atau tempat ini mengganggu keberadaanmu sehingga masuk ke raga teman kami. Saya rasa kalian adalah manusia. Benar bukan? Kita emang manusia. Kenapa? Kenapa emangnya? Lantas kenapa kalian ada di sini? Jadi kami melintasi tempat ini, kami sedang mencari teman kami yang hilang sejak semalam yang lalu. Ya, kami sedang mencari dan saya mohon maaf kalau keberadaan kami mengganggu istirahatmu atau keberadaanmu di sini sehingga masuk ke raga teman kami. Apakah temanmu seorang wanita? Enggak, teman kami laki-laki. Kenapa kamu bisa bertanya kalau teman kami wanita? Karena tidak jauh dari sini ada seorang wanita yang terbelenggu oleh salah satu makhluk sejak 25 tahun yang lalu. Wanita yang terbelenggu sejak 25 tahun lalu? Benar. Lalu bagaimana keadaan wanita itu sekarang? Ya, dia tetap melakukan apa yang dilakukan karena dia bersama lelaki yang telah membelenggunya selama ini. Sebentar. Saya sepertinya sedikit mengerti tentang wanita itu. Apakah kau mengenalinya? Entah kebetulan atau beda orang, saya juga nggak tahu. Jadi saya mempunyai cerita yang diceritakan oleh sang kakek, yaitu orang tua wanita tersebut, bahwa Silakan duduk. Silakan. Jadi sang kakek tersebut bercerita tentang anaknya yang bernama Rani. Rani dahulu adalah gadis yang ceria, pintar, sehingga menganjak dewasa. Rani menikah dengan seorang laki-laki. Tetapi laki-laki tersebut tidak bisa mempunyai turunan. Akhirnya Rani merasa kecewa dan pernikahan tersebut kandas begitu saja. Akhirnya Rani lari ke dalam hutan untuk menenangkan dirinya, dan di dalam hutan bertemu dengan seorang lelaki yang sedang mencari rumput. Dan akhirnya mereka saling jatuh cinta, saling menyayangi. Dan kesalahan Rani dan pemuda atau laki-laki tersebut, mereka bersetubuh.